dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang berat ya Ustaz kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah ya, perjuangannya. Masya Allah. Mau tidak mau lah Bang. Hah? Mau tidak mau, karena kita ini bukan tempat bersenang-senang di sini kan, tempat berjuang. Benar Ustaz, berat gitu. Karena tempat kita berjuang di dunia ini Ustaz ya. Tapi tetap kalau kita lihat ya, perjuangan kita, pengorbanan kita nggak seberapa kalau dibandingkan dengan pengorbanan para sahabat ya. Kalau hijrah sekarang mungkin hijrah di PHK, keluar dari tempat kerja. Dulu mereka hijrahnya itu ya ninggalin kampung halamannya udah Bang. Nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa di sana. Benar Ustaz. Benar Ustaz. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan dan kita tetap istiqomah di atas manhaj yang hak ini sesuai yang Allah perintahkan dan Rasulullah ajarkan. Baiklah, kita bacakan pertanyaan pada siang hari ini. Mohon maaf nanti kalau seandainya tidak bisa kami bacakan satu persatu karena keterbatasan waktu. Mungkin di lain waktu kita bisa bacakan. Dan kami berharap kita semua bisa hadir nanti di kajian pekan depan. Oh ya Ustadz, di kita ini untuk baca tilawahnya itu kita giliri ikhwan-ikhwan kita Ustadz, yang mau membaca Al-Quran dan belajar dan tidak malu Ustaz, yang sedang belajar kita kasih kesempatan gitu Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jadi sebagai pelatihan lah ya untuk memberanikan diri baca tilawah Ustaz. Nah, tadi itu Akidro itu Ustaz yang kemarin ke Jember itu. Oh alhamdulillah, masya Allah. Nah, udah lebih bagus bacaannya. Setiap kajiannya Ustaz tuh kita tawarkan di grup siapa yang mau baca tilawah hari ini. Nah, tafadhol gitu. Tapi jangan ditawarin Bang, digilir. Oh siap Ustaz. Siap Ustaz kalau gitu. Kalau ditawarin berarti yang bisa baca doang kan? Oh baik Ustaz. Digilir baik Ustaz. Nanti kita gilir Ustaz. Baiklah ini ada pertanyaan dari kami akan bacakan bagi yang lengkap ya. Ini dari Widya dari Surabaya, nomor WA-nya terlampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, tim, panitia, kaum muslimin, muslimat diberi keberkahan. Amin. Izin bertanya Ustadz, mohon maaf apabila pertanyaan ini kurang sesuai. Ana ingat waktu kecil melihat salah satu stasiun televisi di mana itu merupakan acara kerohanian non-muslim yang mereka membaca doa-doa kepada orang sakit dan mereka sembuh pada saat itu juga. Maka apakah Allah memberi mukjizat pada mereka non-muslim? Jazakallah khairan. Masya Allah, barakallah fikum. Nah, mahibbati fillah. Kita tahu Nabi Isa alaihissalam di antara mukjizatnya adalah menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan beliau menjadikan orang yang buta. Mukjizatnya ini yang Allah berikan kepada beliau, orang buta bisa melihat ya, orang bisu bisa berbicara. Bahkan beliau itu bisa membuat dari tanah liat dalam bentuk burung, lalu beliau tiupkan dan burung itu terbang. Itu mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Tentunya dengan diangkatnya Nabi Isa selesai mukjizat tersebut. Kalau bicara sekarang orang-orang Nasoro ya, yang kadangkala pendeta-pendeta mereka membuat acara kesembuhan buat orang-orang yang sakit. Wallahu alam, apakah mereka benar-benar orang yang disembuhkan ya, sehingga bukan tipuan ya, bukan orang nggak sakit, pura-pura sakit, kemudian dibacain apa lalu jadi sembuh. Dan kalau memang benar mereka bisa sembuh dengan doa yang dibacakan oleh pendeta-pendeta mereka, ini bukan menjadi bukti akan kebenaran ajaran mereka. Kenapa? Dajjal nanti akan mendatangkan sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Bagaimana Dajjal nanti dia akan datang ke satu negeri yang mati negeri tersebut. Lalu Dajjal meminta harta karunnya itu keluar dari negeri itu. Terbang ikut dengan Dajjal. Dia membawa neraka, membawa surga di kanan kirinya. Lalu bagaimana Dajjal itu menghidupkan. Ini menghidupkan orang yang mati. Jadi ada orang yang gak percaya kalau Dajjal ini Tuhan. Lalu dikatakan kalau aku hidupkan orang tuamu, kamu percaya. Akhirnya dikeluarkan bapaknya dan ibunya dari kuburan.
Padahal jin yang keluar sebenarnya yang menyuruh bapak dan ibunya. Kemudian orang ini jadi beriman dengan Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sebenarnya kalau benar mereka tadi menyembuhkan umpamanya dengan apa yang mereka baca ini dan itu tidak menjadi bukti akan kebenaran. Kenapa? Karena sudah terbukti bahwa keyakinan mereka menyimpang. Kitab mereka menyimpang. Dengan Allah turunkan Al-Quran Karim. Allah jelaskan tentang siapa Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Beliau hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, itu tidak dapat menjadi bukti atas kebenaran ajaran mereka. Karena al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Allah Azza wa Jal. Sudah nampak mana yang benar dan mana yang salah. Dan bukti kebenaran, Quranul Karim sekarang. Yang sampai hari ini menjadi mukjizat yang tidak akan pernah dapat orang-orang kafir membuat yang sama dengan satu surat dari Al-Quran Karim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah.